Salam, bertemu dengan saya di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, kami bisa ada hari ini ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bapa yang baik semua ya Tuhan yang mendengar firman ini bisa diubahkan supaya mereka penuh kasih untuk dunia ini, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ditulis dalam Yeremia 11 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Adapun tema firman Tuhan adalah Tuhan Hakim yang adil. Orang-orang Anatot tersinggung dan marah terhadap Nabi Yeremia, yang Yeremia menegur bahwa ada dosa-dosa, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi ada orang melakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia hadir di situ. Dengan Yeremia mengabarkan firman Tuhan, tetapi ada banyak orang, termasuk satu kampung daripada Yeremia, yang tidak menyukai Yeremia tersebut karena dia mengabarkan firman Tuhan supaya orang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi dirinya dan lingkungannya. Yang paling sedihnya di hati Yeremia bahwa yang mau membunuh dia itu adalah satu kampungnya sendiri, bisa jadi teman bermain masa kecilnya. Tapi semuanya Yeremia bisa menghadapinya dengan berlandaskan firman Tuhan, yang mana Yeremia adalah dipilih Tuhan semenjak dari kandungan ibunya. Di masa mudanya Yeremia sudah dipilih Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan, supaya orang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi semua orang yang berada di Anatot membalas kejahatan dengan kebaikan, mendengar akan firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan marah. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita saat ini. Akan banyak negatif ketika kita menyatakan yang benar. Dalam bahasa Batak dibilang, siso godo halak namadok nasitong. Orang yang menyatakan benar itu pasti dibenci oleh banyak orang. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita berhenti untuk menyatakan kebenaran? Tergantung kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, tidak ada yang akan ditakuti, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Di Yeremia 10 ayat 6 sampai 7 dan Yeremia 10 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Yeremia 10 ayat 6 sampai 7 dan Yeremia 10 ayat 10. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seluruhnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa
dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Yeremia 10 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi bergoncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi Tuhan yang kita sembah, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Kita lihat dari firman Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah mengalahkan kematian dan Dia hidup. Kita lihat atau kita baca firman Tuhan Matius 16 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi tidak ada alasan untuk kita takut mengatakan yang benar seperti Nabi Yeremia, karena Yesus yang kita sembah saat ini hidup. Mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menyatakan, jangan takut untuk menyatakan kebenaran, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Yeremia yakin bahwa Tuhan selalu ada di sisinya, tetap menyatakan kebenaran itu dan hidup di dalamnya. Yakinilah Tuhan akan melindungi dan memelihara hidupmu. Dia itu hakim yang adil. Sampai di sini bunyi firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu untuk kami diajarkan oleh Tuhan, supaya kami mau menyatakan yang benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai seorang anak ya Tuhan, baik kami sebagai seorang profesional di bidangnya masing-masing, untuk kami bisa menyatakan kebenaran supaya Tuhan ada di situ ya Bapa. Bapa yang baik, semua yang mendengarkan firman-Mu supaya Tuhan ubahkan. Berkati semua ya Tuhan, jemaat HKBP Limo dimanapun mereka berada. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah imannya Tuhan kuatkan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan pendeta kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat ya Bapa, supaya bisa ya Tuhan mengajari kami, supaya kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Salam.